Kekerasan karena prasangka. Refleksi pagi 2374. Bangsa Edom ditegur Tuhan bukan hanya karena keangkuhan hatinya, tetapi juga karena tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap bangsa Israel. Ini teguran yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Obadya di Obadya 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, prasangka buruk serta rasa tidak suka bangsa keturunan Esau terhadap bangsa keturunan Yakub yang masih memiliki hubungan saudara ini, rupanya sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka. Prasangka buruk, rasa benci, serta tindakan kekerasan yang dipelihara turun-temurun ini pastilah akan mendatangkan hukuman Tuhan. Saudara-saudara, prasangka buruk yang timbul antar kelompok memang mudah saja terbentuk karena pengalaman masa lalu yang buruk. Hal ini bisa saja terwujud karena adanya prasangka keagamaan, kesukuan, golongan, dan perbedaan lainnya yang seringkali sudah tertanam sejak lama. Tidaklah heran bila kemudian prasangka buruk itu berujung pada tindakan kekerasan antar kelompok. Kekerasan terhadap sesama kita karena prasangka yang sudah tertanam lama memang hal yang haruslah dihindari. Untuk itu, orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa damai seperti ajaran Yesus di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tidak menindas dan menertawakan. Refleksi pagi 2375. Apa yang dilakukan oleh bangsa Edom sewaktu bangsa Yehuda diserbu musuh? Mari lihat sikapnya di Obadya 1 ayat 11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Saudara-saudara, melihat penyerbuan terhadap Yerusalem, bangsa Edom bukannya membantu saudaranya bangsa Israel. Mereka membiarkannya, menertawakannya, bahkan ikut serta menjarahnya. Hal ini rupanya sikap yang tidak dikenan Tuhan. Di dalam keangkuhannya, bangsa Edom turut merendahkan bangsa Israel yang sedang mengalami kesusahan. Saudara-saudara, bangsa Edom rupanya telah menutup telinga mereka terhadap jeritan bangsa Yehuda yang sedang tertindas, sehingga bangsa Edom akan menerima hukuman Tuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan di Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Tuhan memang akan menghancurkan Edom sesuai nubuat Nabi Obadya. Apa yang terjadi pada bangsa Edom ini haruslah mengingatkan kita untuk kita menaruh belas kasihan pada sesama kita yang sedang menderita, dan bukan justru ikut serta menindasnya. Janganlah kita bersikap angkuh dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain, bahkan menertawakannya. Tidak nyinyir
Refleksi pagi 2376. Bangsa Edom, yaitu bangsa keturunan Esau, ditegur Tuhan karena sikapnya yang tidak benar. Ini teguran Tuhan melalui Nabi Obadya di Obadya 1 ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Saudara-saudara, pada waktu bangsa Yehuda dihukum Tuhan melalui serbuan bangsa Babel, bangsa Edom ikut merendahkan bahkan bersukacita atas malapetaka yang menimpa saudaranya itu. Sikap merendahkan dan menertawakan kelompok lain yang tidak disukai bila kena malapetaka merupakan sikap yang sering ada. Sikap ini dibenci Tuhan. Saudara-saudara, sikap menertawakan pihak lain karena pihak lain yang tidak disukai mengalami malapetaka adalah hal yang tidak dikenan Tuhan. Sikap ini bisa berwujud dalam sikap nyinyir, yaitu sikap suka mengkritik orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Bukan hanya perbuatan jahat, berkomentar dengan sinis, nyinyir dan negatif terhadap orang atau kelompok lain bukanlah hal yang dikenan di hati Tuhan. Ini adalah hal yang tidak boleh berkembang di kalangan orang percaya. Karena itu, marilah kita belajar bersikap positif terhadap pihak lain, siapapun mereka, karena inilah sikap yang disukai Tuhan. Marilah kita mendoakan dan membantu mereka yang sedang berkesusahan demi kemuliaan Allah.